Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kaltim menyelenggarakan pelatihan pembuatan konten kreatif untuk pegawainya. Inisiatif ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama program Merdeka Belajar. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPMP Kaltim Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda pada Senin 5 Agustus 2024. Tujuannya adalah untuk menyajikan konten yang menarik yang dapat disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Suportif masyarakatnya kalau di TikTok. Terus juga untuk kontennya nggak perlu terlalu estetik, tapi kemungkinan untuk viral itu sangat besar. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, kalau di Kasubag Umum BPMP Kaltim Abdul Sokib Junaidi menjelaskan dalam sambutannya bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Fokus dari pelatihan ini adalah pembuatan storyline atau cerita mengenai pengalaman pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar yang kini sudah mencapai 26 episode. Melalui pelatihan ini, pegawai BPMP dibimbing oleh pemateri dari kalangan konten kreator. Mereka diajari teknik-teknik pengambilan gambar, penyuntingan video, dan penulisan caption yang menarik. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik perhatian publik. Bahwa ternyata media sosial ini punya karakteristik yang berbeda, dan orang-orang yang ada di dalamnya pun berbeda. Seperti itu. Kalau yang di TikTok ini justru mengalami penurunan Bapak Ibu. Jadi untuk pembekalannya sendiri ini intinya tentang storyline, tapi karena proses pembuatan cerita di dalam konten ini kan berarti kaitannya juga banyak banget nih sama konten kreator. Jadi juga ngebahas tentang konten kreator secara luas aja gitu. Kemudian ngebahas lagi tentang di storyline ini sendiri unsur-unsur apa aja yang berkaitan gitu kan, kayak skripnya itu ternyata ada yang biasanya bikin pakai storyboard atau storyline. Jadi makanya prakteknya ini kan disuruh bikin skrip seperti itu sesuai dengan tema utama yang memang diminta dari BPMP. Samudro dan Laila, pegawai yang mengikuti kegiatan storyline, menyatakan bahwa acara ini sangat menarik. Mereka merasa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga meningkatkan keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan cerita secara efektif. Praktik langsung yang dilakukan memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan tersebut di bidang masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang ada di kantor kami yaitu BPMP Kaltim untuk menunjang program Merdeka Belajar. Bagi saya menarik sekali ya, karena biasanya saya hanya melihat sebagai pemirsa, tapi saat ini saya mencoba membuat hal ini sehingga harapannya ketika nanti kita membuatnya nanti masyarakat lebih tahu apa saja program yang kita buat selama ini. Harapan saya informasi yang ada di BPMP dapat tersebar luaskan, terutama di dunia pendidikan, karena kami memiliki program-program dari PDM 1 sampai 14 dan semua itu menunjang kebijakan dari pemerintah tentang Merdeka Belajar. Bapak di BPMP bidang apa Pak? Saya di PDM 08 yaitu tentang tata kelola dan regulasi, membahas tentang penuntasan anak tidak sekolah. Nah ini masih banyak sekali di Kaltim yang saat ini angkanya lumayan besar ya, saat ini sedang proses verbal seperti itu. Diterapkan di BPMP bagi PDM 07 pasti akan diterapkan ya Mbak, karena pasti ini ada ilmu yang baru. Semoga kedepannya bisa menjadi warna yang baru untuk konten-konten di BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Kalau untuk pribadi mungkin bagi teman-teman yang penggiat media sosial mungkin ya bisa memberi warna baru bagi konten-konten yang mereka hasilkan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pegawai dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya pendidikan yang lebih baik di masa depan. Nunung Budi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.